Mungkin sekadar informasi untuk para pembicara. Bahwa kalau tadi kita baru bicara guru besar udah deklarasi di mana-mana, ini pasti disusul oleh mahasiswa turun ke jalan. Ternyata hari ini mahasiswa udah turun. Dan itu akan berlangsung, informasi yang kami dapat sampai hari Jumat. Jadi 3 hari mereka akan turun demonstrasi yang besar. Jadi memang keadaan memang kritis. Tapi untuk pendapat berikutnya saya minta dari Profesor Henry Subiakto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Karni dan teman-teman semuanya, narasumber, juga para penonton. Memang sebenarnya orang kampus itu orang-orang yang sudah, kalau apalagi kalau udah guru besar ya, itu sudah selesai dengan dirinya masing-masing. Mereka itu orang-orang yang sudah memiliki tahapan-tahapan yang bijak. Itu kalau yang diharapkan sebagai guru besar. Sangat jarang saya temukan, saya sebagai salah satu di antara mereka juga, saya sangat jarang menemukan perdebatan yang keras seperti di sini, di kampus itu. Sangat jarang. Di WA grup kampus itu bahkan jarang membicarakan politik. Ini saya serius, saya menyampaikan apa adanya saja. Mereka kenapa demikian? Karena menjaga perasaan. Mereka menjaga bahwa pasti ada perbedaan-perbedaan. Mereka itu sangat mencoba untuk tidak menyakiti dengan yang lain. Saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Saking menghormatinya dan mereka seperti semacam ada etika untuk tidak banyak bicara mengenai politik. Benar. Tapi kalau saya di WA grup yang non akademisi, waduh ramenya bukan main. Tapi kalau di kalangan kampus, apalagi saya juga punya beberapa WA grup forum guru besar, sangat hati-hati sekali bicara. Namun ketika kemudian keadaan ini sudah boleh dikatakan tadi istilahnya hukum dijadikan sebagai tool of political engineering, bukan social engineering tapi political engineering. Kemudian survei juga dijadikan sebagai tool of political engineering. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga bermasalah di situ. Dan bansos juga dijadikan sebagai tool of political engineering. Nampaknya lalu menjadi semacam ada meeting of feeling gitu ya. Pertemuan perasaan. Sehingga mereka akhirnya lalu muncul pernyataan-pernyataan yang tidak diduga, ternyata yang lain-lain juga sama, punya perasaan yang sama. Dari UGM, kemudian dari UI, kemudian bergulir ke beberapa kampus. Termasuk di kampus kami, saya di UNAIR. UII itu juga kebetulan saya juga dulu kuliah di sana, Fakultas Hukum di sana. Nah, ini saya melihat bahwa walaupun kalangan kampus itu jarang yang namanya bicara politik praktis, bahkan agak sedikit menghindar, apalagi tadi sibuk dengan tridharma perguruan tinggi sebenarnya, sekarang nampaknya mulai mereka harus bicara. Dan itu bukan ada yang mengomando, tidak ada yang mengomando, tidak ada yang mengorganisir, tidak ada yang katakanlah tadi ya istilahnya kemarin dikatakan ini ada yang memobilisasi, ada yang memobilisasi. Memobilisasi seorang guru besar saja sulitnya bukan main, apalagi memobilisasi ini tadi sudah berapa ratus tadi? 214. Itu berapa ribu sivitas akademika dan berapa ratus atau berapa ribu guru besar, itu tidak mudah untuk memobilisasi itu. Saya memang bicara politik karena dibayar sebagai pengamat, diundang. Tapi teman-teman yang lain enggak, jarang. Mereka sangat membatasi diri, tapi ketika kemudian guru-guru kami itu keluar kampus bicara tentang moralitas, ini pasti ada something wrong. Ada something wrong.
Mereka tidak bisa kita katakan ingin jadi menteri. Mereka itu masa depannya udah 3-4 tahun, ada yang 5 tahun yang lalu. Kayak kata misalnya kalau di kampus kami ada Profesor Hotman Siahaan, udah pensiun, udah 2 tahun kemarin pensiun, tapi turun dia. Karena apa? Setiap hari dia masih mengajar tentang moralitas, mengajar tentang demokrasi yang dia lihat bertentangan dengan apa yang diajarkan. Tentu saja dia mengkritik itu, menyuarakan suara moralitas, suara etika, ya suara berdasarkan etika. Karena apa? Karena kebetulan memang orang yang dibesarkan oleh demokrasi, dari orang yang nothing menjadi something, menjadi presiden, itu kan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa sih yang kenal sebelum tahun 2014? Nggak ada yang kenal. Tapi dia kemudian, atau katakanlah sebelum tahun 2014 ya, sebelum dia jadi wali kota, mungkin sangat sedikit orang kenal Pak Jokowi, tapi kemudian jadi wali kota, itu kan karena demokrasi, karena hasil reformasi. Jadi gubernur, kita semua bangga betul bahwa ada orang yang dulunya tidak dikenal, bukan anak jenderal, bukan anak tokoh besar, bisa jadi presiden. Itu kebanggaan, itu hasil reformasi dan demokrasi. Tapi kemudian dia dinilai oleh banyak orang sekarang dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu mencederai demokrasi. Dia mendahulukan anaknya sehingga lalu menghilangkan yang namanya meritokrasi. Coba, berapa ketua partai politik yang sudah berapa tahun ketua partai politik itu pada ingin jadi capres atau cawapres. Tiba-tiba hilang kesempatan. Termasuk surveinya Bang Kodari. Sebentar, ini belum selesai. Artinya orang-orang yang sebenarnya meniti karir begitu lama itu dikalahkan dengan karena anak Jokowi. Itu yang kemudian menjadi persoalan moralitas gitu loh. Nah, tetapi survei-survei, tadi survei juga menjadi tool of political engineering. Terutama kalau pelaku surveinya itu tim sukses, konsultan. Makanya harus jelas ini, harus diklarifikasi. Sebenarnya ini mereka ini tim-tim independen dibayar oleh siapa, independen atau tidak. Makanya sekarang ini kalau di era post-truth itu ada the death of expertise, matinya para pakar. Kami ini kadang-kadang nggak dipercaya kalau nggak sesuai dengan keyakinan mereka. Sekarang juga terjadi the death of survey result. Survei result itu juga banyak nggak dipercaya sekarang. Kenapa? Karena ternyata di belakang itu mereka juga konsultan. Atau tadi pelakunya sudah benar, surveinya sudah benar, tetapi di lapangan ada mekanisme-mekanisme yang menyebabkan apa yang harusnya menjadi sampel, kemudian sampelnya itu lalu tidak lagi yang benar-benar ada random, tapi tercermin dari ada gerakan-gerakan dengan bansos dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan dari kalangan kampus yang sampai hari ini sudah 200 lebih itu. Kalau tidak ada masalah, saya yakin orang kampus juga tidak akan cari masalah. Tidak akan menyampaikan seperti itu. Jadi tolong kampus ini jangan direspon secara mixed signal ya. Di satu sisi diremehkan, suaranya nggak terlalu penting terhadap elektoral. Malah menurunkan kelompok-kelompok elektoral tertentu. Nggak ada urusan. Kalangan akademisi tidak ada urusan dengan mau turun, mau naik. Itu yang dilakukan oleh mereka hanya menyampaikan gagasan yang terkait dengan menyelamatkan demokrasi dan Indonesia. Dan kemudian juga menyelamatkan moralitas demokrasi ini. Jangan mengaku demokrasi tapi ternyata adalah tadi memupuk dinasti dan sebagainya. Itu. Nah, sebentar Prof. Kalau misalnya, ini interupsi aja biar agak... Sebentar, saya itu sudah terbiasa untuk Anda interupsi dari dulu. Jadi tolong sekalian ini jangan menginterupsi saya. Kalau dulu Anda, begini, kalau dulu saya membela Pak Jokowi ketika belum ada kasus-kasus seperti ini, makanya dulu Pak Jokowi nggak pernah ditertawakan. Tapi ketika sekarang Anda membela Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi jadi bahan tertawaan di mana-mana. Bang Fadlizon lupa bahwa beliau ini pernah dirjen di Kominfo. Pernah ya? Pernah ketemu. Ya, gini. Pertanyaan saya itu sederhana aja. Kalau misalnya ternyata surveinya tuh yang lebih tinggi itu 03 atau 01.
Kira-kira akan ada nggak itu? Tidak. Terus terang kalau kami akademisi sekarang ini tidak peduli dengan persoalan survei. Biarlah yang kami pedulikan adalah supaya demokrasi itu bisa berjalan jujur dan adil. Itu saja dan berlangsung Kalau itu sesuai kan dengan kita. koridor hukum maupun etika. Itu yang kita minta dari belasan tahun yang Iya, lalu. ya sudah kalau begitu. Iya, dari belasan tahun lalu. Kalau itu bagus. Saya menyuarakan kritik Sebentar, itu udah Anda puluhan tahun. saya bicara tadi dari Anda bicara tadi saya nggak Iya, ngomong loh ya. Ya gini. Kalau memang kampus itu dianggap seperti Anda tidak ada masalah. Kenapa masih ada banyak kampus-kampus itu juga diganggu ketika mau melakukan deklarasi? Di kampus saya diganggu. Terus terang di kampus saya diganggu. Teman-teman saya itu mau melakukan menyampaikan pendapat supaya ada katakanlah teguran moral atau etika. Kami dikatakan sebagai ada yang mengatakan langsung itu ada. Dan itu junior saya mengatakan kami partisan, itu ada yang partisan, menuduh partisan. Belum seperti itu, belum selesai, tiba-tiba ada kelompok lain muncul yang diperbolehkan juga. Ternyata caleg dari Gerindra di kampus kami itu. Benar. Bukan orang kampus, bukan akademisi dalam artian sebagai dosen. Dia hanya alumni yang kebetulan juga satu partai dengan Anda. Dan menyuarakan hal yang berbeda dengan kami. Ya, nah itulah kalau memang kami itu diperbolehkan, kami itu diberi kebebasan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengatakan begitu kan, bahwa kampus itu biarlah itu kan bagian dari kebebasan berpendapat. Itu Boleh kan nanya bagus. dikit nggak, Mbak? Pak, nanya dikit aja. Dewan Guru Besar itu mungkin nggak atau untuk jadi tools of political engineering juga atau nggak mungkin sama sekali? Semuanya bisa, tapi biarkanlah mereka bicara dulu. Karena yang disuarakan bukan untuk mendukung paslon-paslon tertentu, tapi adalah mereka hanya ingin supaya demokrasi di negeri ini jujur dan adil, tidak ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan oleh jabatan kepala negara. Itu kan itu aja yang diminta. Ya udah terusin dulu deh. Makanya menurut saya baiknya itu terkait dengan guru besar adalah kita bedah pertimbangannya. Dari situ kita bisa melihat mereka merepresentasikan kelompok kepentingan politik atau tidak. Menghakimi orang dia partisan itu gampang. Tapi ayo kita bedah. Dasarnya apa mereka bilang demokrasi sakit? Dasarnya apa mereka bilang terjadi politik dinasti? Dasarnya apa mereka bilang demokrasi itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Nah itu yang kita periksa. Ya, yang penting begini. Jangan samakan akademisi guru besar ini dengan buzzer. Karena yang menyuar bersuara itu kan banyak buzzer. Dan banyak buzzer digunakan untuk menyerang kampus-kampus seperti itu. Ini kan problema demokrasi kita. Yang diinginkan itu apa sih? Yang diinginkan supaya yang menang benar-benar jujur dan adil. Hasil dari sebuah proses demokrasi jujur yang adil. Syukur yang menang tempatnya Mas Fadlizon. Syukur yang menang tempatnya Bung Ardian Napitupulu atau Gus Yasil. Ini teman saya semua. Kan begitu kan. Nah orang-orang kampus itu sebenarnya adalah orang-orang profesional yang kerjaannya adalah ngajar tentang epistemologi ilmu pengetahuan, tentang etika, tentang estetika. Nah ketika ada etika ataupun juga persoalan-persoalan yang dilanggar oleh pemimpin negara ini, mereka bersuara, dengarkan. Kemudian kalau bisa jangan malah diganggu. Ini kan make signal di satu sisi katanya diremehkan dan sebagainya, tapi di sisi yang lain dipersulit. Ada counter, ada wacana-wacana tandingan. Itu kan aneh. Kalau memang ini dikatakan sebagai suaranya itu tidak terlalu penting, tidak dan sebagainya, sudahlah ya dibiarkan saja. Kalau survei itu benar sudah 50% lebih, ya nggak usah panik. Sudah. Tidak usah ribut dengan dengan seperti yang ini. Harus panik itu yang di bawah 20%. Ya gitu. Tapi begini Prof, tambah dikit Prof ya. Saya sih terus terang menganggap guru besar itu sama dengan manusia yang lain ya. Guru besar juga sama dengan ustadz, dengan kiai. Punya pilihan-pilihan pribadi, punya afiliasi-afiliasi. Saya kira nggak bisa dilepaskan dari itu. Apalagi yang memang sudah pernah
menduduki jabatan-jabatan struktural di pemerintahan ya. Saya kira yang dilihat pasti bukan cuman kompetensi teknisnya, tetapi juga ada relasi-relasi kedekatan di situ. Saya kira itu jelas itu. Ya kalau dianggap sama ya silahkan Anda jadi guru besar saja. Karena memang jadi guru besar kan tidak mudah juga. Dan ini bukan Panggilan masalah saya sama. bukan guru besar, Kalau Prof. Panggilan saya bukan guru besar. Jadi jangan saya diajak jadi guru besar. Saya cuma mengatakan tadi bahwa guru besar itu buat saya sama aja. Ya sama. dengan anggota DPR punya ke apa? surveyor punya sikap, yang tadi salah dan keliru juga survei- bisa juga orang survei sama bisa dengan Anda. punya Jadi udahlah. ikatan Jadi emosional. biarkan kalau yang namanya Jangan mereka sekat. bicara Jangan itu berdebat yang kasihkan jadi tema kita. kasihkan mereka itu beri kesempatan untuk bicara, biarkan. Makanya sekarang bergulir. Ketika Anda remehkan, justru akan bergulir lebih keras lagi. Bedanya begini Bang Kodari. Saya kira cukup. Bedanya begini Bang Kodari. Guru besar bisa membuka datanya. Survei nggak buka data. Survei tidak mengatakan samplingnya diambil dari desa mana, segala macam, tidak ada data seperti itu yang dibuka. Kalau guru Bisa, besar, Bang. Bisa, ya, Bang. sampai saat ini Bisa. tidak yang dibuka. Ya diminta aja Bang sama lembaganya Bang. Oh bukan, artinya kalau guru besar dia langsung Bang, paparkan. guru besar itu juga kalau nggak diminta nggak membukakan Bang. Loh, ada dalam argumentasi laporan jurnal awalnya, itu Bang. nggak ada. Ada Nggak argumentasi Nggak awalnya. ada. Kalau dalam laporan jurnal nggak ada. Cek Gimana? aja. Mana ada jurnal apa namanya peneliti ilmu politik lalu kemudian di dalamnya ada daftar desa yang jadi sampel nggak ada. Loh tidak, dalam pernyataan-pernyataan mereka. Pernyataan mereka itu tidak cuma satu kalimat loh. Ada prolognya di Lo awal. tadi kan bicara Dan itu mengenai jelas. datanya. Loh iya dong. Cukup, Tapi cukup. apapun guru besar itu terhormat lah. Cukup. Jadi Ya, kenapa tidak kalian bisa jadi disamakan. sama-sama? Hormat, tapi Ya. maksudnya bisa punya perasaan, punya sikap, Iya, maksudnya punya sama dengan kedekatan Kiai. gitu. Gini, Betul. sebentar, Karena saya jawab. namanya Saya jawab. manusia. Setiap manusia itu subjektif. Sama lah. Manusia itu sunatullahnya itu memang kita ini subjektif. Tetapi semua orang itu berupaya dalam artian apalagi kalau punya profesi-profesi tertentu berupaya untuk objektif. Objektif itu apa? Itu bukan pada dirinya tetapi pada prosedur. Gini loh, Prof. Misalnya saya di sini bicara Seolah-olah begini. guru besar itu nggak punya kepentingan, nggak Loh, punya agenda. sebentar, Anda- Guru besar ada juga yang mau jadi dekan, Itu mau jelas jadi kepentingannya rektor. untuk demokrasi kan jelas. Iya nggak apa-apa. Sudah Gini disebutkan loh. dari tadi bahwa Iya, nggak apa-apa, kepentingan nggak guru apa-apa. besar ini untuk tegaknya Betul, demokrasi. nggak apa-apa. Saya cuma menceritakan Tegaknya perasaan saya etika. kalau saja. manusia Masa tidak nggak punya didengar? kepentingan udah berhenti jadi manusia. Tapi setuju. bukan tapi Anda salah. Setuju. Anda salah. Setuju saya. Kesimpulan Anda salah. Di mana salahnya? Kepentingannya itu Ah. kalau dia masih di dalam diri itu Terus? boleh berdoa Terus? boleh. Terus? Tapi ketika ucapkan menjadi tingkah laku itu harus mengikuti etika. Misalnya kayak saya Loh, tidak terus pernah salahnya saya di mana? mengajak Salahnya di orang mana? untuk Saya ini salahnya di mana sekarang? Saya ini salahnya di mana sekarang? salahnya Anda Ketika saya menganggap mengatakan bahwa guru besar seakan-akan itu guru besar bisa itu punya perasaan, bisa punya kepentingan, salahnya di mana? dalam konteks Anda tuh mau mengatakan guru besar kalau punya kepentingan dan perasaannya mau kemana, kepentingannya kemana? Coba saya Bang, mau tanya. Lah, Bang, enggak, saya Bang, cuma gini, mengatakan Bang. bahwa guru Iya. besar itu bukan Kalau berumah dalam- di kalau atas dalam awan data yang itu perguruan- sudah nggak punya perasaan lagi. Beda. Guru Dalam besar bukan malaikat yang nggak punya Dalam perasaan. data itu Sama-sama sudah lebih dari manusia. 200 Tapi perguruan guru besar tinggi, Bang. adalah manusia yang terdidik. Dengan Ya pastilah berbagai- namanya iya. guru Oleh besar sebab ya pasti itu, kan pendidikannya kan sudah jelas dan dia perguruan disampaikan tinggi. tadi bahwa Tapi kan gini, kita bukan ngomong terdidik atau tidak, kita ngomong Ada mengenai 200 bahwa lebih. dia sebagai Kira-kira individu kira-kira punya Ganti, kepentingan. Untuk ada guru bangsa besar dan satu lagi yang negara. belum bicara. Cukup, cukup, biar- cukup. Ada 200 Cukup. lebih perguruan tinggi, Bang. Cukup, Kalau satu coba. perguruan tinggi punya 10 guru besar, 2.000 orang, Bang. Jangan remehkan yang seperti ini. Ya Jangan udah. remehkan yang seperti ini. Udah dia udah paham.